Nih mau disetting dulu nih ya. Setting klep seating namanya. Seating klep itu artinya meratakan permukaan yang ada di blockhead sebagai kedudukan atau bertemunya klep atau payung klep. Wah, itu malah oke dan bakal begitu, Don. Wah, iya itu baru dapet itu. Ini namanya proses seating klep. Biasa teman-teman mekanik sebut ya, teman-teman. Masalah-masalah pada seating klep itu banyak terjadinya kebocoran kompresi mesin. Lalu klep lama di sekirnya, lalu bisa terjadi ngeplos atau si payung klepnya itu terlalu dalam masuknya, jadi keluar dari jalur seating klepnya. Nah, jadi kedua permukaan antara payung klep atau klep harus benar-benar tepat dan harus benar-benar presisi di kedudukan kedua permukaannya, teman-teman, untuk menghasilkan kerapatan dari buka tutupnya klep tersebut. Biasanya masalah-masalah seperti itu juga banyak, misalkan si klepnya itu pecah, si klepnya itu bengkok, akhirnya menyebabkan seating klepnya itu bermasalah. Nah, seperti itu, teman-teman. Tadi ini motor sudah saya lakukan sekir klep ya, ternyata kok dapatnya lama, teman-teman. Nah, ini motornya Xeon GT 125 Fi. Karena saya merasa kok sekir klepnya sedikit agak lama dan sepertinya jauh dari kepresisian payung klepnya, jadi saya memutuskan untuk melakukan seating klep, teman-teman. Nah, ini lagi proses seating klep di Abang Doni, Bubut Danlas, Cipinang Muara, Jakarta Timur nih. Iya, benar seperti itu, daripada seating klep ditambah ya. Nah, jadi kalau ini namanya, teman-teman, meratakan dari seating yang lama. Entah kenapa ini motor kepresisian antara permukaan klepnya itu enggak rapat gitu loh. Jadi diperlukan servis di bagian seating klepnya itu untuk mendapatkan kerataan kedua permukaan antara permukaan payung klepnya dan permukaan yang ada di blockheadnya, teman-teman. Selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Jadi kemarin ini motor
mogok teman-teman. Ini motor capek ini teman-teman, motor Gojek, motor abang ojol yang setiap harinya menempuh di atas 200 kilo katanya. Wah, kemarin mogok. Saya lakukan pengecekan dan pembongkaran mesin. Blok sehernya itu baret-baret, sehernya baret-baret, lalu bos klepnya juga baret-baret teman-teman. Kok baret-baret, apa namanya, pecah. Nah, sudah saya lakukan perbaikan-perbaikan di bagian bos klepnya, sudah saya ganti teman-teman. Nah, pada saat saya mau melakukan sekir klep atau sekur klep, ternyata terjadi di bagian seating klepnya itu terlalu menonjol lah gitu, apa gimana teman-teman. Artinya untuk mendapatkan kepresisian dari payung klepnya ini keras dan susah. Nah, ini baru nih teman-teman, payung klepnya atau klepnya ini baru teman-teman. Jadi mau nggak mau, wah, daripada saya harus terus-menerus menyekir sampai berjam-jam, nanti akan membuat si klep ini semakin tipis. Nah, ini aja sudah semakin tipis, ini baru teman-teman, saya beli yang ori klepnya ini. Nah, yang satu lagi juga yang klep in sudah saya sekir. Alhamdulillah jadinya bagus teman-teman, nggak terjadi kebocoran dan pekerjaan lancar. Nah, yang bawah ini sedikit teman-teman agak memble ya. Makanya saya laporan, saya bilang ke Abang Doni Rafa nih, perlu seating klep atau gimana ya, kok pada saat saya sekir si klepnya ini dapatnya sedikit sekali makannya gitu loh teman-teman, makan. Nah, jadi terkikisnya itu terlihat sedikit. Wah, ini mah kalau dibiarkan seharian juga sekir atau sekur klep nggak akan bener nih, saya bilang nih. Harus saya ambil tindakan. Nah, makanya nih coba dilakukan seating klepnya, dirapikan untuk mendapatkan kerataan dari si payung klep ini supaya kepresisiannya dapat dengan mudah dan dapat dengan cepat, dan nanti dilakukan sekir atau sekur klepnya juga akan lebih mudah rapatnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan buat teman-teman nih yang pada saat mengerjakan motor, jangan lupa ngecek yang secara detail di bagian blockhead. Biasanya masalah-masalah yang di bagian blockhead itu yang terutama terjadi masalah itu keausan, kegoyangan dan keoblakan dari bos klep. Nah, untuk seating klepnya sendiri, untuk permukaan kedudukan klep yang ada di blockheadnya itu sebenarnya jarang rusak kalau nggak terjadi pecah, klepnya nggak terjadi pecah, dan payung klep itu nggak bengkok ya. Jadi seating klep itu aslinya jarang terjadi kerusakan. Nah, ini proses perataan ya untuk mencari kepresisiannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, inti dari yang saya sampaikan masalah seating klep. Jadi meratakan kedua permukaan, antara permukaan klep dan permukaan payung klepnya.